online, kita tidak perlu lagi untuk kemudian harus repot-repot beli surat kabar dan sebagainya, karena transformasinya sudah berubah menjadi teknologi media online. Meskipun sebelum media online banyak ya, ketika masih ada surat kabar, ya e-paper itu masih sangat bentuk e-paper itu masih sangat dicari begitu, karena mungkin sebagai arsip atau apalah untuk pembaca, ya kan. Kita tahu yang beralih ke teknologi media itu pasti sudah mengkolektifnya dengan teknologi, sehingga memang internet itu menjadi dominan untuk suatu media begitu, dalam mentransformasi atau melakukan informasi ke publik, ke masyarakat. Nah, kalau masa lampau ini kan memang masih konvensional ya. Kita tahu senjatanya teman-teman media yang cetak itu, redaktur pasti akrab dengan mesin tik. Dia belum ada komputer, ya kan? Pasti akrabnya dengan mesin tik. Zaman-zamannya Tempo, zaman-zamannya Jawa Pos, masa-masa Karni Ilyas, masa-masa Dahlan Iskan, itu masih mesin tik, ya kan? Nah, itu terjadi, ya kan? Tetapi transformasi sekarang luar biasa, bahwa kemudian klik dan views ini dalam media massa online itu luar biasa. Nah, ini juga ketika ada perubahan seperti ini jumlah AdSense untuk menopang operasional dapur redaksi media berbasis online juga harus menjadi persaingan, ya kan, satu sama lain untuk tercepat menghadirkan pemberitaan. Saya ingat dulu ketika berita bencana itu di Yogyakarta, yang paling cepat itu ketimbang yang lainnya itu justru media audio visual, media audio. Audio ini kan ada yang visual, ada yang pendengaran. Nah, justru yang paling tercepat itu yang audio saja, ya kan. Nah, dia secepat kilat. Waktu itu belum ada Android, ya. Nah, kalau sekarang sudah ada Android itu ya terbantu untuk mengirim berita itu luar biasa, ya kan. Di media sosial saja luar biasa mengirim informasi kan. Nah, itu kan kita sudah tahu tuh kemarin yang baru-baru viral di Kalimantan Selatan kan, jembatan yang dinamai seseorang kan. Nah, itu luar biasa kan. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya saya kira. Nah, tapi terlepas dari itu, ya, beberapa media memang meletakkan kalimat dalam suatu informasi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca pada judul berita. Nah, itu namanya fenomena clickbait, ya. Jadi tidak jarang judul yang diberitakan justru membuat substansi yang sedikit berbeda dengan isinya. Nah, persoalannya adalah sayangnya dalam situasi pandemi COVID seperti saat ini, nah, beberapa media itu justru masih mempertahankan budaya itu. Ini yang jadi masalah begitu, ya kan? Jadi kita bisa lihat fenomena sosial humanioranya seperti apa. Nah, ini misalnya fenomena sosial humanioranya. Lanjut, Mbak, slide-nya. Jadi misal pada saat dulu Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama ya virus corona di Indonesia. Nah, secara resmi Indonesia mengalami panik, ya, mengalami panik. Jadi sebagian masyarakat yang panik itu berlomba dan fenomena panik buying pun terjadi, ya. Fenomena panik buying pun terjadi. Masyarakat kemudian membeli barang-barang tertentu
dengan kebutuhan pokok dan jumlah yang tidak masuk akal. Ya, bahkan orang memborong cairan antiseptik itu dibeli sekaligus. Masker hidung tiba-tiba hilang dari pasaran, ya kan? Jadi tidak hanya itu. Nah, produk mie instan, gula pasir, serta beras sudah jadi barang langka di beberapa wilayah Indonesia saat itu. Nah, ketakutan masyarakat itu bukannya tanpa sebab, tetapi karena memang didasari oleh pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Nah, saat itu mungkin kepala masyarakat kita itu dipenuhi oleh bayang-bayang ngeri betapa misalnya seperti di Wuhan di Tiongkok, ya kan? Karena dengan fenomena lockdown itu, ya kan? Jadi hanya dalam waktu relatif singkat, mereka pun tentunya mendengar kabar betapa singkatnya sang virus itu menjangkit orang-orang di berbagai belahan bumi. Nah, dari mana tahu masyarakat terhadap ini, terhadap yang hal ini, kalau bukan dari media, ya kan? Jadi media tentu sebagai jawabannya. Nah, ini yang cukup ironis ya di dalam di dalam dinamikanya. Nah, pemberitaan korban COVID-19 misalnya, pemberitaan korban COVID itu cenderung menjual embel-embel gelar dan instansi korban, ya kan? Anda bisa lihat, Anda bisa cek saja, misalnya dalam judul. Nah, ada judul berita nih, misalnya berita pegawai Bank BNI terindikasi corona. Ya, sebetulnya positif, dia bermaksud mengingatkan masyarakat yang mungkin berinteraksi dengan korban ketakutan dan spekulasi negatif masyarakat akan instansi tersebut justru terjadi. Nah, ini kan menarik nih. Pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini menjadi seksi sebetulnya. Ya kan? Katakanlah di mana di suatu instansi misalnya, atau di kantor gubernur misalnya, oh itu pasti jadi sasaran untuk menarik nih berapa yang kena COVID misalnya, itu jadi pemberitaan, ya. Nah, jadi berita-berita yang disajikan oleh media massa itu cenderung berbicara tentang angka dan laporan kasus dalam pemberitaan ini. Jadi entah dipengaruhi atas psikologi sang jurnalis yang juga ketakutan kan, siapa yang tidak takut kan dengan COVID, ya, itu pasti menjadi problem. Nah, di negara kita ini ada yang takut, ada juga yang tidak takut. Itu jadi hegemoni ya. Nah, jadi beberapa berita itu justru melupakan nilai cover both side. Jadi cover both side itu asas ya dalam konteks jurnalis. Teman-teman jurnalis pasti mengerti, pasti paham apa yang dinamakan cover both side itu adalah keseimbangan dalam peliputan, penulisan berita, ya, asas keseimbangan. Jadi perpaduan antara judul yang heboh dan isi berita yang kurang edukatif serta minimnya budaya literasi masyarakat ini berimbas bahwa masyarakat kita bisa panik. Itu potensinya. Dan itu terjadi kan di beberapa wilayah. Nah, banyak sekali sebenarnya yang berimplikasi berkaitan dengan sajian berita di media massa. Tapi saya garis bawahi dulu yang paling fundamental adalah dalam proses diskusi ini, saya justru tidak bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman media, teman-teman jurnalis, tapi justru ini adalah rasa dedikasi saya terhadap teman-teman media dan terhadap media. Sebab saya juga berangkat dari sebelum menjadi akademisi, saya berangkat menjadi seorang reporter atau seorang jurnalis di sebuah stasiun radio swasta. Sehingga saya menjadi paham dan belajar tentunya, dan kebetulan latar belakang saya hukum begitu. Jadi ini penting sekali ternyata, karena memang ketika apa yang saya ketahui di masyarakat itu
Itu banyak problematiknya. Dan ketika kita ingin memberitakan itu, tidak sekedar hanya rasa atau sense, ya, ketika menghadapi suatu peristiwa, suatu fenomena. Kalau dulu ketika saya menjadi wartawan, kita bicara korupsi saja, oh saya udah banyak dapat uang waktu itu mungkin. Karena tiap kita akrab dengan pejabat, ya Anda tahulah macam-macam itu. Yang namanya amplop dan sebagainya itu kan. Tapi ini bukan mendiskreditkan teman-teman, karena dari beberapa media-media banyak juga jurnalis-jurnalis handal, jurnalis-jurnalis bereputasi itu ada di lahir dari sebuah media. Ya kan? Saya tadi mencontohkan sosok fenomenal seperti Dahlan Iskan dan Karni Ilyas itu berangkat dari seorang jurnalis biasa. Ya. Anda bisa simak itu di podcastnya Karni Ilyas. Bagaimana Karni Ilyas dan Dahlan Iskan mengemukakan pengalamannya sebagai seorang reporter. Karni Ilyas dulu kan fenomenalnya ketika dia mengangkat kasus Kartika, ya, Pertamina itu dulu itu, ya. Nah, selanjutnya tadi fenomena kasus tadi sudah saya contohkan untuk yang pertama, ya. Jadi itu merupakan fenomena daripada sosial humanioranya, ya. Nah, selanjutnya ini mungkin berhubungan dengan dengan aspek hukum. Ketika misalnya kita lihat hoax, ya. Nah, di situ saya ilustrasikan sebuah masker dengan live about coronavirus, ya. Bahwa memang berita bohong atau kebohongan berkaitan virus corona ini sangat keras, ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa misalnya banyak pemberitaan yang memang menjadi indikasi bahwa ada terjadi kebohongan-kebohongan seputar pemberitaan virus ini. Saya masih ingat ketika dulu video-video viral, ya, video-video viral terkait orang yang terjangkit COVID, padahal ternyata bukan, padahal tidak, ya kan. Kemudian video-video viral yang memberitakan bahwa COVID itu seperti di Wuhan, ya kan, artinya orang itu bisa saja mati mendadak, nah, padahal tidak. Banyak juga kasus-kasus lain yang sifatnya itu menyangkut soal kebohongan sampai kepada vaksin. Vaksin kan orang masih menjadi perdebatan, ya kan, masih setengah percaya, setengah tidak percaya. Ada orang yang masih setengah yang mau, setengah mau, tidak mau, setengah tidak mau. Nah, ini kan kacau juga kalau kita lihat dengan persoalan ini, ya kan. Nah, jadi hoax itu menjadi problem, ya, termasuk juga menjadi problem di dalam penegakan hukumnya, saya kira. Nah, ini masih tetap menghantui kita, tidak hanya sekedar soal bicara pandemi COVID atau COVID-19 hoax ini, ya kan. Di bidang lain, di sisi lain, dalam sisi kehidupan kita, hoax juga masih menghantui informasi-informasi yang beredar. Apalagi dalam konteks zaman transformasi media sekarang di zaman-zaman Android ini, ya kan, kita bisa menilai nih. Kemarin server Telkomsel, ya, kalau tidak salah itu sempat down. Itu aja ributnya minta ampun, ya kan. Lalu banyak beredar informasi yang macam-macam. Padahal di Twitter di mana-mana itu sudah diumumkan bahwa lagi gangguan dan sebagainya ada ini. Nah,
Itu juga menunjukkan bahwa bagaimana ketergantungan di zaman sekarang ini dengan teknologi, ya kan? Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, seiring dengan misalnya fenomena hoax ini. Jadi memang ini menjadi tantangan terberat sebetulnya di masa pandemi COVID ini. Nah, kesimpang siuran menyangkut itu banyak sekali. Saya kira hampir ratusan kalau mau kita telaah, kita cermati. Di Kominfo mungkin ada aja anunya, arsipnya, hoax itu, berita hoax ini. Yang paling menarik sebetulnya adalah ketika misalnya bagi sebagian kecil masyarakat mungkin ya, penguburan jenazah COVID misalnya, atau pelaksanaan pemulasaran jenazah. Nah, saya mengalami sendiri dan melihat langsung juga bagaimana pemulasaran jenazah itu memang manusiawi. Karena saya juga mengalami ketika misalnya ayah saya almarhum ya yang terkena COVID, saya mendampingi dan melihat langsung pemulasaran jenazah sampai pemakaman seperti apa. Memang ada yang berbeda ya di setiap wilayah, memang ada yang berbeda, tapi sebetulnya mereka para nakes itu menjalankan dan melakukan kerjanya itu sesuai prosedur. Ya, ayah saya disolatkan secara Islami seperti seperti orang, hanya terbatas orangnya ketika kita mensolatkan kalau di pemulasaran jenazah. Tapi kemudian ketika kita dibawa ke masjid, dia disolatkan juga seperti itu. Bahkan ke pemakaman juga banyak yang mengantarkan. Nah, dulu kan fenomenanya ngeri. Lalu muncul berita-berita yang sehingga masyarakat kemudian keluarga yang bersangkutan itu mengambil paksa jenazah. Kemudian bahkan mengambil paksa mengambil kembali jenazah yang sudah dikuburkan, begitu. Itu ironis sebetulnya, ya kan? Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga kasus lain, misalnya di Jerman ya. Di Jerman itu luar biasa juga nih. Ada majalah Jerman namanya Der Spiegel ya. Ini coba Anda lihat tuh Der Spiegel. Ya kan? Bayangkan, dia mukanya aja coronavirus made in China. Seolah-olah menghakimi bahwa China ini mengeluarkan virusnya. Ya memang bukan Cinanya, tapi kan dari Wuhan. Di Wuhan itu juga kita belum tentu pasti kan penyelidikannya seperti apa. Nah, made in China, kemudian when I die globalizing bahasa Jerman ya, ini agak ini, tapi memang ini kan seolah-olah menyudutkan, sebetulnya menyudutkan. Nah, ini menarik sebetulnya di dalam konteks sajian berita media massa. Nah, saya based on data kemudian ya, kita bisa lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu 2020 telah mengidentifikasi, bayangkan, 846 berita palsu yang terkait COVID-19. 846. Itu Juni 2020. Kemudian di Kepolisian Negara itu sudah menetapkan 104 orang sebagai tersangka. Dan 17 diantaranya ditahan. Berdasarkan Undang-Undang ITE, mereka dinyatakan bersalah menyebarkan informasi palsu. Dapat mendapatkan hukuman hingga 6 tahun penjara dan didenda 1 miliar rupiah. Memang ketika kita bicara problem Undang-Undang ITE, ini juga menjadi problem. Ada yang pro dan kontra. Ya kan? Nah, ini menjadi tantangan besar sebetulnya bagaimana nanti membuat undang-undang ke depan untuk ninjau kembali soalan undang-undang ITE ini. Ya kan? Sudah banyak yang jadi korban masalahnya. Nah, frekuensi kasus hoax per bulan ini dari sumber Kompas
bisa dilihat ya di paparan saya di sini, bisa dilihat dari bulan Januari hingga Juni, itu yang saya kutip, saya ambil. Nah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya saya kira kasus-kasus yang paling mutakhir ya. Nah, kasus-kasus yang paling mutakhir kita bisa lihat kasus jaring ya. Kasus jaring yang kemarin baru saja dipanggil, itu menimbulkan kehebohan, dan kemudian bagaimana dia melakukan suatu pemberitaan, talkshow, dan teori konspirasinya terhadap COVID-19. Nah, kemudian kasus talkshow Anji dan Hadi Pranoto ya, ini juga menjadi menjadi lingkup tersendiri di dalam di dalam kasus-kasus media ini. Nah, selanjutnya tantangan jurnalis dan media ya. Kasus-kasus ini sudah. Lanjut ke slide ke-11 ya. Nah, sini bisa kita melihat ya, sebetulnya transformasi digital itu menimbulkan tantangan ekonomi dan tekanan pada industri ya. Dari menyusutnya pendapatan iklan hingga perampingan ruang redaksi, bahkan penutupan beberapa perusahaan media, itu menjadi tantangan jurnalis ya. Apalagi seiring dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi pertama memang jurnalis dan perusahaan media ini harus lebih akrab dengan teknologi media dan ruang lingkup interaksinya. Nah, kemudian dia harus memanfaatkan sosial media, mencari informasi awal dari masyarakat. Bahkan bisa mengutip cuitan atau unggahan foto atau video dari narasumber di media sosial. Apalagi tren penggunaan media sosial itu semakin meningkat, dan kemudian mayoritas narasumber itu sudah melek digital ya. Meskipun meskipun narasumber, saya kira dengan literasi yang sekarang, dia pasti belajar, dia pasti akan suruh asistennya atau anaknya untuk belajar bagaimana menggunakan media internet ya, atau Android misalnya. Nah, di dalam menyampaikan pendapat atau gagasannya. Terkadang memang antar narasumber saling berdebatan di sosial media. Jangankan di sosial media, biasanya yang terlihat di grup-grup WA saya sudah jadi perdebatan gitu ya. Nah, yang ketiga tuh, jurnalis dan industri media harus terbiasa melakukan riset kecil-kecilan untuk mengetahui kecenderungan masyarakat terkait isu-isu yang jadi fokus perhatian. Selain juga bisa melihat dari trending topik, ya kan? Jadi sebenarnya trending topik kan, jangan hanya trending Twitter yang dilihat, juga trending topik, tapi dari Twitter juga ada topik-topiknya ya. Nah, keempat, perusahaan media itu sebaiknya juga bisa memanfaatkan big data ya, untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan data dan informasi yang mempermudah menemukan bahkan menganalisa hal menarik untuk disajikan. Nah, yang kelima, jurnalis itu sebaiknya meluangkan waktu untuk menyisir pernyataan pers dan data yang dikirim, yaitu press release ya, yang terkait coronavirus, terkait isu dan hal penting yang dikaitkan dengan data pemerintah. Nah, jadi itu yang saya bilang, cover both side itu kan diimbangi dengan cross check, dia harus cross check. Jurnalis itu juga harus punya sense of critic ya, sense of critic. Tidak boleh segitu aja mempublikasikan data yang diberikan tanpa dikritisi dan dianalisa. Jadi seharusnya dia sudah mengetahui perannya sebagai watchdog ya, pengawal ya kan. Fungsi media itu salah satunya memang untuk membangun kritik ya kan. Kritik bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik ya. Kadang-kadang dilema ketika kita melihat antara itu ya. Nah, terakhir, sebaiknya industri media dan para jurnalisnya melakukan kolaborasi yang berjuang menghadapi keterbatasan kerja jurnalistik di era pandemi, terutama membuat laporan mendalam dan analisa yang tajam.
Ini sebetulnya tentang tantangan jurnalis, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana jurnalis itu bekerja, maka pada slide 12 ini ada pedoman umum kinerja jurnalis, ya. Nah, kita bisa lihat sebetulnya bagaimana jurnalis itu harus bekerja. Ada yang namanya kode, disebut kode juga ya 5W1H. Yaitu berangkat dari apa ya namanya 5W1H ini who, ya. Who, when, where, why, what, dan how, ya. 5W1H, ya. Jadi berdasarkan apa namanya kemampuan 5W1H ini itu penting, sebab dengan ke skill dari 5W1H ini nanti akan terpenuhi itu sebetulnya keseimbangan pemberitaan, ya. Jadi ketika kita memahami bahwa sebetulnya bagaimana pemberitaan itu akan dihasilkan begitu. Jadi kalau dipenggal-penggal ini jadi masalah juga. Nggak ada when-nya, misalnya nggak ada where-nya, itu parah juga, ya. Nah, sebenarnya rumusnya itu ya di pedoman umum kinerja jurnalis, dan itu menjadi tantangan sebetulnya. Tapi ya mungkin ada saja yang berkelakar, enak saja Bapak menjelaskan misalnya 5W1H. Di lapangan itu Pak sulit untuk menerapkan 5W1H. Yang ada itu mungkin hanya langsungan saja. Nah, ini juga agak repot, ya. Atau kadang-kadang nanti jadinya berita itu juga tidak sinkron seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada identitas itu kan narasumber apa yang mau diberitakan sebetulnya. Ini jadi problem besar sebetulnya dalam konteks melakukan pemberitaan, ya. Karena memang 5W1H itu dalam konteks teras berita atau LED berita itu menjadi penting, ya kan. Nah, unsur-unsurnya. Jadi kalau di pidana itu kan ada unsur-unsur pidana. Kalau pemberitaan itu unsur-unsur pemberitaan itu harus terpenuhi ini. Oke, saya lanjutkan di 13. Nah, saya melihat membagi kemudian mengutip tentang reportase atau berita jenis. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu atau para mahasiswa ya yang menyimak diskusi ini, bahwa sebetulnya dalam pemberitaan ketika kita memahami wartawan itu sebetulnya mereka itu terbagi kepada beberapa jenis. Jadi dan berita itu jadi ada reportase, ada yang namanya reportase faktual, kemudian ada yang namanya reportase interpretatif, kemudian ada yang namanya reportase jurnalisme baru, ya, atau disebut apa namanya disebut neo jurnalisme. Nah, reportase faktual, ya, reportase faktual ini dia apa? Sebagai sebuah disamakan sebagai sebuah bentuk misalnya laporan pandangan mata, ya. Jadi bentuk penulisannya itu bebas sesuai dengan selera si penulis, ya. Tetapi yang jelas sebuah reportase itu harus lengkap dari sebuah berita biasa, ya. Jadi dia karena ada kalangan yang merasa tidak puas dengan isi berita atau newsnya, lalu mereka menuntut informasi yang ada perbandingan alternatif, ya. Ini yang mendorong lahirnya reportase. Kita masih ingat misalnya kasus kasus Perdana Menteri Indira Gandhi dulu, ya, di India yang mati ditembak oleh pengawalnya.
Nah, itu kan sebenarnya dulu apa informasinya juga tidak jelas. Nah, sebetulnya lalu masyarakat ingin informasi lebih begitu. Apa saja sih sebetulnya, bagaimana suasana penembakan, bagaimana apa saja di balik pembunuhan itu. Nah, makanya lahir reportase yang faktual ini. Nah, memang apa namanya reportase itu memang harus melayani pembaca ya, menaruh perhatian lebih. Jadi dia mengajak dan menuntut pembacanya mengenal suatu peristiwa secara lebih lengkap dengan deskripsi ya. Nah, ada juga berita misalnya tentang kasus Pusni Kasdut itu ya dulu. Nah, jadi itu menarik sebetulnya ya dalam konteks berita itu untuk melihat bagaimana pemahaman sebetulnya di dalam ini Bu Yulia sudah Pak itu melakukan reportase. Sudah Pak. Nah, di dalam hubungan dalam konteks reportase ya, itu totalnya 82,20 Pak. Yang dikenal tuh yang namanya distorsi informasi. 82,20 informasi itu. Jadi distorsi informasi itu adalah informasi yang mengalami kekeliruan atau sengaja dikelirukan sampai ke khalayak ya. Jadi distorsi informasi ini adalah suatu pembiasan yang terjadi karena apa? Keberpihakan media pada ideologi ya. Kemudian pada jurnalisnya berpengaruh, itu ketidakjujuran wartawannya atau jurnalisnya dalam mengungkapkan sudut pandang kepentingan publik ya. Jadi misalnya empati itu, kelebihan empati itu contohnya ya, itu juga nggak boleh ya kan. Boleh saja kita sebagai jurnalis empati, tapi kemudian tidak cenderung kemudian untuk over ya. Ini nanti bias beritanya ya. Jadi akan lahir macam-macam, dramatisasi peristiwa lah, kemudian macam-macam. Jadi ini yang menjadi persoalan di internal sehingga apa namanya muncul masalah ya, sehingga muncul masalah apa? Masalah prosedural, masalah kerja jurnalistik, etika reportase, ini menjadi persoalan. Sehingga memang nanti bias ya. Nah, reportase itu betul-betul titik rawan ya dalam sebuah jurnalistik ya. Jadi apa namanya, dia harus betul-betul memahami dirinya itu seorang reporter ya. Jadi karena apa? Karena dia itu sebetulnya pemegang otoritas tertinggi. Karena dia yang berhadapan dengan peristiwa, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, selanjutnya reportase interpretatif, ya. Reportase interpretatif. Ini menarik juga karena reportase interpretatif ini, ya, iya cenderung reportase interpretatif ini cenderung disebut sebagai berita penafsiran ya. Jadi ini wartawan itu tidak lagi sekedar menyuguhkan berita dengan mengolahnya dengan menarik, tapi juga harus berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta. Nah, ini masih diperdebatkan sebetulnya dalam konteks interpretatif news ini. Dia sudah masuk dalam konteks apa namanya, news ataukah opini? Karena memang dengan cara memberikan penafsiran yang halus, semua penekanan dalam interpretatif news itu harus dikaitkan dengan seluruh harus dikaitkan dengan seluruh data dalam penulisan. Jadi itu biasanya ini dipakai dalam bentuk majalah berita atau laporan-laporan khusus. Nah, nggak boleh misalnya menggunakan kalimat atau kata-kata agaknya.
boleh jadi, barangkali, kelihatannya, dan seharusnya. Asas 4 kalimat itu, ya, jadi agaknya, boleh jadi, barangkali, dan kelihatannya, dan seterusnya, itu nggak boleh. Kalau sifatnya interpretatif news. Nah, di luar keempat bentuk itu, ya, karena keempat bentuk itu yang menjadi paling pokok, maka itu termasuk dalam jalur opini. Ketika dianggap sebagai opini, maka sepenuhnya berisi pendapat si penulis. Dan penulisan, gaya bahasa, itu berarti mutlak di tangan penulis. Oleh karena itu memang kebenaran isi tulisan itu menjadi tanggung jawab penulis di dalam interpretatif news. Nah, saya lanjut ke slide selanjutnya saja. Nanti kita bisa langsung diskusi ya. Tanggung jawab media ini memang harus diingat. Kedudukan wartawan itu bukan semata sebagai pencari berita ya, tapi lebih pada tanggung jawab moral dan kultural sebagai wartawan, sebagai manifestasi dari pengaduan kedudukannya sebagai subsisten. Lalu kita lanjut pada aspek hukumnya, aspek hukum pidananya misalnya. Nah, sini kita bisa lihat ya, karena memang saya sebagai dosen hukum pidana, apa sih sebetulnya ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan terhadap suatu informasi, suatu berita yang bisa berkorelasi terhadap hukum pidana. Di dalam konteks aturan-aturan, maka sebetulnya penulisan berita itu bisa terjebak ke dalam ranah pidana. Artinya penulisan berita, peliputan berita yang salah itu bisa terjebak dalam ranah pidana. Apa saja bentuk-bentuk itu bisa kita bagi menjadi 4. Kalau masih ada yang kurang, saya keliru, silahkan ditambahkan, koreksi nanti dalam diskusi. Karena ini diskusi, jadi kita menambah menambah hasanah ya, menambah amunisi untuk ilmu pengetahuan. Karena dengan ini juga saya bisa belajar banyak dari teman-teman peserta. Pertama tuh penghinaan. Di penghinaan ini bisa kita lihat dari pasal 310 sampai 315 KUHP. Paling ditakutkan kan, paling seksi sekarang tuh pasal penghinaan, pencemaran nama baik ya, dengan unsur-unsur yang memang sudah mendasar, yang hanya dikecualikan kalau misalnya itu untuk kepentingan umum, pembelaan diri, dan apalagi satunya saya lupa, tapi itu unsurnya yang dikecualikan. Di luar itu, maka itu merupakan pencemaran. Agak lentur memang, karena memang kareksitasnya ada di situ. Tapi jangan lupa, penghinaan ini kan sifatnya ada yang sifatnya oral, ada juga yang tulisan. Nah, jadi problem itu terletak dalam gaya bahasa, struktur kalimat yang berkorelasi dengan unsur pencemaran. Itu materialnya, nanti material itu pasti unsur-unsur perbuatan. Nanti belum lagi disandingkan dengan aspek formilnya seperti apa. Kemudian hadzai artikelan ya, ini ada pasal 154 dan 156 KUHP. Nah, belum lagi misalnya delik pornografi. Ya. Bisa dilihat pasal 281, pasal 282, kemudian pasal 532 dan 533 KUHP. Delik pornografi juga menghiasi di dalam persoalan-persoalan yang bisa menjerat media itu pada ranah hukum, terutama pada ranah hukum pidana. Kemudian kabar bohong atau hoax ya. Nah, ini seperti yang sudah kita lihat pada pemaparan sebelumnya tadi berkaitan dengan kasus-kasus hoax. Ini juga bisa dikenakan Undang-Undang 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ya, pasal 14 dan 15, ya. Kalau sebetulnya di dalam kebohongan dari sisi jurnalistik, ya, kebohongan itu meski sering dilakukan wartawan, jadi sebagian atau sering misalnya para teman-teman oknum wartawan yang melakukan kebohongan dari sisi jurnalistik itu, kalau itu terjadi ya, maka itu
tidak ada maaf lagi, sebagai suatu catatan dalam dunia jurnalis sebetulnya. Jadi itu kesalahan fundamental untuk seorang jurnalis kalau dia memang betul-betul di dalam beritanya itu faktanya tidak terbukti misalnya. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan. Nah, ada dalil di dalam praktisi pers ya. Seorang pembaca sebuah berita hari ini, dia belum tentu membaca ralat atau sambungan berita itu keesokan harinya. Apa artinya? Nah, artinya seseorang yang hari ini diwartakan pers melakukan tindak pidana, baik itu berita bohong atau tidak sengaja, dia akan terkena kerugian yang sangat besar. Sebab jika ternyata berita itu tidak benar dan diralat atau ditambahkan keesokan harinya, pembaca yang kemarin membaca belum tentu mengetahui adanya ralat atau tambahan itu. Akibatnya dalam benak si pembaca itu, orang yang diberitakan kemarin masih dianggap benar melakukan tindak pidana. Nah, itu dilemanya. Itu maksudnya larinya kemana? Larinya ke misalnya hak koreksi atau hak jawab. Misalnya tuh larinya ke situ. Karena di dalam undang-undang pers kan masih diberi kesempatan misalnya untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi atau klarifikasi misalnya. Dalam konteks kasus yang baru-baru ini, Haris Azhar dan Fathia, ini dilema sekali kita melihatnya. LBP itu sudah melakukan pro justisianya dan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Sekarang tinggal yang diperiksa itu kita menunggu pemeriksaan terhadap Haris Azhar dan Fathianya. Kalau LBP-nya sudah diperiksa. Karena memang dalam konteks perkembangan yang sekarang untuk delik itu ya yang boleh mengadukan itu orangnya atau kuasa hukumnya. Nah, itu ya. Jadi memang ini menjadi ramai ya dalam konteks kabar-kabar ya kasus-kasus yang demikian. Nah, slide ke-16 ya kalau perluasan dari itu banyak sekali sebetulnya. Jadi media itu bisa saja terjebak ke dalam yang namanya trial by the press. Trial by the press ini sebetulnya adalah tesis saya nih di Universitas Gadjah Mada, ya. Sebetulnya trial by the press ini lanjutan daripada skripsi saya yang saya elaborasi kemudian dan saya melakukan riset tentang trial by the press ini di Jakarta di Dewan Pers juga. Nah, sampai juga berdiskusi dengan para pakar di sana di Dewan Pers sana. Salah satunya adalah Wina Armada yang dulu kemudian akhirnya ketika saya sembari riset itu saya dilibatkan dalam sebuah forum yang memang itu menjembatani perselisihan antara jurnalis, korporasinya dan orang yang menggugat begitu. Karena mekanismenya kan lewat Dewan Pers. Nah, ini tidak boleh sebetulnya trial by the press ini. Dan ini penghakiman media ini cenderung berpotensi sekali ya ketika kita melihat pada masa pandemi COVID ini banyak opini-opini publik yang timbul kemudian untuk menjadi persoalan tersendiri, tidak hanya trial by the press. Kalau trial by the press ini lebih cenderungnya pada pemberitaan persidangan di pengadilan, tapi dia bisa juga menjadi trial by mass media. Yang kemudian trial by mass media ini bisa diperluas menjadi trial by the public, trial by public. Ini bahaya sebetulnya kalau terjadi hal yang demikian. Itu sudah sebetulnya langsung merupakan sanksi sosial terlepas dari sanksi pemidanaan menurut saya ya. Nah, karena hal yang demikian itu bisa sampai membunuh karakter seseorang ketika misalnya dia memang tersudutkan dengan persoalan trial by the press itu. Atau pemberitaan persidangan saja misalnya ketika seseorang itu harusnya kan sebetulnya kita menganut asas praduga tidak bersalah ya. Karena memang dalam hukum pidana ada dua asas
praduga tidak bersalah dan asas praduga bersalah, presumption of guilty. Tapi presumption of guilty itu hanya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya TPPU. Ya. Selain itu, maka kita larinya ke presumption of innocent, asas praduga tidak bersalah. Itu juga menarik tuh, perluasan-perluasan asas presumption of innocent dan asas-asas presumption of guilty itu untuk dikembangkan sebagai tesis tuh bagi mahasiswa yang lagi mau S2 ya. Nah, slide ke-17 ini tanggung jawab hukum pidana ya. Tanggung jawab hukum pidana itu di dalam konteksnya pertanggungjawabannya ini. Ini mengacu straight kepada aspek tanggung jawab hukumnya ya. Maka kalau sebagai seorang pelaku, hukum pidana itu melihat pertanggungjawabannya itu ada di dalam pasal 55 dan 56. Jadi apakah dia sebagai kualitas dan kualifikasinya itu seperti apa? Apakah dia masuk dalam pasal 55 ataukah pasal 56? Ya kan? 55 itu penyertaan. Kalau dari penyertaan itu kualitasnya dari mulai pelaku, dia apakah seorang dader, med plaintiff dan sebagainya begitu. Sampai ke pasal 56, membantu melakukan tindak pidana. Nah, tanggung jawab dari dalam arti luas sebetulnya dalam konteks ini ya, dalam konteks ini penekanannya adalah penentu terakhir yang menjadi pelaku utama itu bisa jadi pemimpin redaktur atau redaksi atau secara langsung si pewartanya. Kalau dia memang terpenuhi dan terbukti melakukan unsur-unsur. Nah, tanggung jawab dalam arti sempitnya, tanggung jawab seseorang harus diukur seimbang dengan perbuatan nyata. Jadi kalau dalam pidana itu kita mengenal yang namanya asas mens rea dan actus reus ya. Nah, misalnya seorang peliput atau wartawan mempunyai kesalahan paling besar yaitu memasukkan fakta dan data yang salah atau tidak benar. Maka wartawan itulah yang harus bertanggung jawab paling besar, apalagi kalau ada mens rea-nya. Mens rea ini maksudnya adalah inisiatif membuat berita tuh datang dari dirinya. Maka pelaku utama itu adalah sang reporter sendiri. Nah, kalau menurut Undang-Undang Pers, lex spesialisnya, yaitu pasal 15 Undang-Undang Pers. Saya kira ini mudah aja ya dibaca, pasal 15 itu dicari juga, ada ketentuan normatifnya. Nah, yang menarik, ini untuk kaum hawa ya, isu gender dalam pemberitaan media massa dan terusannya di media sosial ini menimbulkan potensi penghakiman berbasis teologis maupun budaya. Saya melihat temuan Komnas Perempuan ya dari pikiranrakyat.com bahwa ada kecenderungan menyalahkan perempuan atau mengaitkan bencana dengan isu moralitas perempuan. Ya. Ada yang menghubungkan kondisi jenazah perempuan dengan stigma-stigma merendahkan perempuan tanpa memandang dampaknya pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi hal ini itu cenderung mengarah pada trial by the press. Ya, cenderung mengarah pada penghakiman. Jadi tidak boleh tuh seperti itu. Nah, tapi ini kadang-kadang terabaikan. Kita tidak melihat. Nah, yang 19 ya, Undang-Undang ITE. Tadi sekalian banyak ya, seiring dengan fenomena yang sekarang, ini Undang-Undang ITE. Maka Undang-Undang rambu-rambu Undang ITE ini dia adalah menjerat yang berkaitan dengan isu sara dan situs yang menyesatkan atau pornografi sebetulnya. Padahal memang yang saya pahami terhadap Undang-Undang ITE ini lahir untuk menegakkan sendi-sendi kejahatan di dalam dunia maya yang sifatnya memang transaksi elektronik yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi kesininya dia lari lebih kepada delik-delik yang bernuansa kesusilaan, kemudian ke pencemaran nama baik seperti yang tadi ya. Agak heran juga sebetulnya. Kalau ada pernyataan apakah kemudian ini ultimum remedium harus pidana, ya memang ultimum remedium itu memang sebetulnya pidana itu sebagai sarana yang terakhir. Tapi dalam konteks yang substansi,
lebih substansi. Saya ingat dijelaskan oleh Profesor Topo Santoso bahwa ultimum remedium itu sebetulnya adalah harusnya ada pada pembuat undang-undang ketika dia mau mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana dinyatakan dalam hukum positif kita atau dibuat di dalam undang-undang, dia harus pikirkan betul formulasinya seperti apa. Itu yang sebetulnya menjadi konsideran. Nah, karetsitas ini kan, waduh, saya kira kita menunggu KUHP yang baru aja ini lagi ya. Nanti kita bisa berdiskusi lah seperti apa ininya. Nah, ini terjadi bias dalam penegakan hukum, ini sudah menjadi persoalan ya dalam penggunaan yang berkaitan Undang-Undang ITE. Ini bisa dilihat antara diperbandingkan antara kasus yang ditangani oleh kepolisian dengan potret kasus yang diadvokasi oleh SafeNet dan Paku ITE. Jadi SafeNet itu adalah organisasi yang membela korban-korban yang dianggap memang sebetulnya dia tidak masuk ke dalam ranah undang-undang ITE itu, atau dia bukan seorang yang bersalah melakukan itu. Ada kasus dosen misalnya Pak Saiful Mahdi yang dikriminalisasi di Aceh, ya. Kemudian kemarin dulu itu kita bisa melihat di Kalimantan Selatan sendiri yang heboh itu kasusnya jurnalis Diananta ya kemarin ya. Nah, itu luar biasa sekali juga. Nah, kesimpulan saya, nah ini kita udah masuk pada kesimpulan mengakhiri sesi paparan sebelum berdiskusi. Masih sempat kan ini Bu Lis saya menyampaikan kesimpulan? Baik. Masih banyak waktu kita sekitar setengah jam lebih. Oh iya, ya baik. Jadi kesimpulan pertama saya, ya sajian berita media massa itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dalam dan azas di dalam melakukan jurnalistik ya. Karena ketentuan hukum dan azas ini menurut saya fundamental sekali di dalam mekanisme redaksional pers ya. Jadi bahwa seperti tadi kalau saya melihat teorinya bahwa pembagian isi pers itu kan ada 4, features, reportase, kemudian investigatif report, dan interpretive news. Semuanya harus menjangkau yang namanya ketentuan-ketentuan hukum dan azasnya dalam konteks kerja jurnalistiknya. Nah, secara objektif sehingga hasil sajian informasi ketika ditransfer dan diadopsi oleh publik itu merupakan berita yang memiliki nilai atau value yang sesuai dengan fungsi, yaitu sumber informasi oleh media atau pers. Karena memang hakikatnya dia memang selain sebagai fungsi pendidikan, dia juga fungsi edukasi media ini. Kalau berita-berita yang dihasilkan itu positif dan memang berpengaruh kepada pembangunan di masyarakat, kehidupan di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, bahwa dalam peliputan itu memang harus betul-betul memperhatikan jenis berita yang akan ditampilkan, apakah faktual, apakah interpretatif, atau jurnalisme baru, neojurnalisme. Kesimpulan saya ini sedikit teknis, kenapa? Karena memang ini basically berangkat untuk mungkin mengingatkan kepada teman-teman jurnalis, bahkan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada semuanya untuk ketika kita menyampaikan informasi itu ya harus benar-benar ada check and balance, dan kemudian ketika kita ingin menyajikan sajian berita itu jangan gado-gado. Anda harus lihat brandnya seperti apa. Media Anda itu yang Anda bawakan itu bukan rasa-rasa Anda sendiri, kan begitu. Nah, yang paling terpenting ini saya sering diskusi dengan beberapa dosen komunikasi dan mass media. Kalau di Unlam itu, kalau di universitas ini saya sering dengan Pak Dr. Fahrianor biasanya. Itu adalah kesadaran literasi media. Kita kurang sekali ya kesadaran literasi media kita, baik dalam konteks memahami narasi atau melihat suatu berita, membaca berita, bahkan mendengarkan berita ataupun membaca buku. Nah, kalau kita bicara yang terakhir, misalnya membaca buku, ini sulit sekali, apalagi dalam konteks kita sebagai pendidik itu dan mahasiswa juga, ya. Ya, padahal juga sudah terbantu ya dengan adanya online, misalnya ada electronic book saat ini ya. Tapi itu penting ya, itu penting sekali sebetulnya.
Nah, jangan kemudian lantas kita mengabaikan sebetulnya soal literasi media ini, karena memang potensi indeks di Kalsel ini mungkin masih kurang literasi medianya ya, meskipun saat ini masih digenjot bagaimana indeks ininya IPM-nya ya untuk sedang literasi media. Nah, saya yakin di ke depan memang kita harus berbenah betul-betul, baik masih dalam masa pandemi ini. Nah, kita bersyukur sudah Banjarmasin dan Banjarbaru ini sudah turun level ya. Mudah-mudahan bisa nanti landai dan akhirnya bisa kita menuntaskan COVID ini, seperti kondisi-kondisi di luar negeri yang saya lihat itu, misalnya Norwegia itu dia sudah betul-betul seperti normal, tapi masih aware, masih harus betul-betul memahami bagaimana kondisi pasca wabah ini. Nanti pasca wabah di sana atau di sini nanti kita menjalani pasca wabah. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh, bagaimana informasi yang betul-betul, jangan-jangan nanti kita berbahaya lagi kalau ada lonjakan-lonjakan. Ini saya cukup mengalami sekali dengan kondisi-kondisi, apalagi kondisi misalnya klaster-klaster di terakhir ini yang memang banyak sekali pengalaman terpapar klaster keluarga dan sebagainya, dan melihat langsung bagaimana konteks penanganan COVID itu seperti apa, kemudian stigmanya seperti apa. Nah, ini kita jangan sampai juga terjebak dengan informasi-informasi yang tadi sifatnya distorsi ya. Itu maka akan menimbulkan kesan-kesan yang berbeda, karena setiap orang itu tidak sama untuk menerima informasi itu. Jadi yang paling terakhir sekali sebelum menutup, kenapa rekomendasinya saya kosongi? Saya kira karena ini diskusi publik, rekomendasinya nanti kita bersama. Apa yang dikeluarkan dari hasil kita, hasil. Nah, saya yakin juga di sini ada guru-guru saya mungkin. Saya lihat tadi juga ada Bapak Dr. Werhan Asmin. Saya berterima kasih sekali untuk bisa hadir di diskusi ini, dan sekali lagi menutup ini, akhirnya maafkan saya jika dalam paparan ada kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik, dan sesudah ini mungkin kita bisa berelaborasi lagi melalui tanya jawab, diskusi ya, setidaknya itulah. Karena saya juga memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Itu saja Ibu Lis Aryani, moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi selaku narasumber kita yang tadi sudah berbagi informasi dengan kita semua terkait tentang bagaimana peran media peran media dalam menyampaikan informasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bahaya terkait dengan virus corona dan segala berbagai macam. Dalam hal ini juga kita melihat bahwa media informasi merupakan unsur sentral dalam mengedukasi masyarakat. Pada keadaan seperti sekarang, ya dalam pandemi COVID-19 ini, media informasi juga membantu memberikan kabar terkait tentang persoalan pandemi ini, sehingga melalui media pemberitaan yang positif, ya, dalam arti pemberitaan yang benar-benar jujur, masyarakat bisa tercerahkan, dan akhirnya dalam sisi lain juga masyarakat dapat lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan juga dari berbagai aspek tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi terkait tentang persoalan ini. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang mungkin yang bisa kita diskusikan terkait tentang tema kita hari ini. Kita masih punya waktu ya sebelum jam 12 nanti, karena tadi banyak sekali informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan kepada dari narasumber kita kepada kita semua. Oke, mungkin silakan ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Oke, ada yang ini. Karena saya lihat di chatroom juga belum ada yang bertanya. Ya. Oke, ada, silakan. Kalau ada yang mau mendiskusikan atau mau mungkin ada juga menambahkan segala macam, ada yang ingin bertanya ya, terkait dengan tema kita. Memang dalam hal ini persoalan media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan, untuk menyusun kembali sebuah informasi. Sehingga ini juga menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi si penerima informasi, di mana fungsi media informasi itu sendiri, media massa segala macam berkembang,
ini dapat menunjang informasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi tadi dari era pandemi COVID-19 ini, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat. Karena kita sekarang ruang gerak kita terbatas, mau tidak mau kita bisa mendengar informasi-informasi itu dari berbagai media massa, media informasi, sehingga akhirnya kita perlu adanya informasi yang kredibel agar ya kita sendiri tidak terjebak dalam isu-isu hoax dan juga justru kita menjadi tanpa sadar menjadi penyebar hoax itu saat ini ya. Khususnya mengenai virus corona ini. Oke, tadi ada ini pertanyaan ya satu dari Yasin ya. Sebagai jurnalis saya agak terganggu dengan narasi perampasan mayat oleh keluarga korban dalam kondisi pandemik. Tidak ada pidana yang berkaitan dengan mayat yang bisa menjerat keluarga. Lalu dipakai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Apakah tepat langkah mengkriminalisasi keluarga seperti yang dinarasikan oleh sejumlah media? Oke, terima kasih dari Bung Yasin, Hukum Online. Silakan Bung Dedi. Iya. Wah, terima kasih ya. Langsung ya, Mbak Lis? Ya, silakan langsung. Iya. Saya tidak lihat juga tadi, berarti di chat ya. Wah, ini langsung abang saya ini, Bang Yasin dari Hukum Online nih. Ya, agak berat juga nih pertanyaannya. Memang ya itu agak fundamental sekali ya, Bang Yasin. Kalau kita bicara berkaitan dengan berita, sajian berita penguburan mayat ya. Ya persoalannya adalah berkaitan dengan bagaimana kemudian narasi pemberitaan itu menjadi objektif. Saya kira asas objektivitas itu yang harus dipenuhi di dalam di dalam koridor pemberitaan ya. Nah, ketika misalnya memang berkaitan dengan apakah tepat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 itu kekarantinaan ya kalau tidak salah ya, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu ini menjadi debatable juga karena persoalan-persoalan lain yang mestinya kita harus bisa memandang dalam konteks ini apakah sajian berita atau informasinya itu misleading atau tidak. Nah, kalau ini menimbulkan misleading, nah ini menjadi persoalan. Mestinya kan ada delik-delik lain yang masuk ke dalam konteks KUHP begitu. Nah, akan tetapi sejauh manakah yang menjadi persoalan adalah sejauh manakah kemudian interpretasi masyarakat terhadap hasil dari berita itu tadi sehingga menimbulkan opini tersendiri untuk membuat masyarakat itu melakukan tindakan. Misalnya berkaitan dengan stigma-stigma tadi, otomatis memang pengeluaran dari berita itu adalah jenisnya interpretatif news tadi. Nah, saya kira memang kalau kita telah lebih dalam, karena ini yang cukup merisaukan juga bagi saya, selain materialnya nanti juga formilnya. Karena kebanyakan kalau dalam hal yang umum misalnya kalau kita kaitkan dengan ke formil saja misalnya ukurannya adalah selalu selain ahli pidana untuk melihat keterpenuhan unsur-unsur itu juga harus dengan ahli bahasa. Nah, sejauh mana ada ahli bahasa ini untuk bisa dalam konteks koridor memahami bahasa hukum atau bahasa jurnalis, ini kan rumit juga. Nah, yang paling mendasar itu sebetulnya ada linguistik forensik ya. Nah, itu yang paling tepat untuk melihat bagaimana ininya untuk disandingkan dengan alat bukti formilnya. Tapi saya kira memang untuk ketentuan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu tadi juga sebetulnya kan ada KUHP ya. Nah, ini bisa di dalam KUHP harusnya. Nah, tapi memang kembali penekanannya adalah pada interpretasi penyidik saya kira.
kewenangan penyidik untuk melihat ya bagaimana kemudian, karena dalam konteks gelar perkara dan sebagainya biasanya kan mereka juga mengundang ahli hukum pidana begitu. Nah, saya kira penekanannya ada di situ. Tapi kalau dalam konteks sajian berita atau sajian informasinya, saya kira jangan sampai misleading. Kalau misleading itu merupakan berita yang sesat dan kemudian dia terjebak pada koridor tadi, yang misalnya empati berlebihan juga bahaya juga ya. Nah, tadi juga ada isu gender juga itu tadi ya yang berkaitan dengan jenazah ya saya kemukakan. Nah, saya kira itu saja dulu yang saya bisa jawab ya, Bu Lis. Mungkin ada lagi, silakan yang bisa kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, saudara, terkait dengan kajian kita hari ini, persoalan bagaimana media. Kayak ada lagi. Ini satu di chat room, oke, dari jauh sekali dari Satpol PP Kabupaten Barito Timur. Terima kasih. Pertama, kaitan dengan masa pandemi, bagaimana dampak penegakan hukum melalui keadilan restoratif terhadap penegakan hukum dan rasa keadilan? Karena setiap perkara tidak selalu diselesaikan sampai ke pengadilan. Kedua, tentang mens rea seseorang untuk membela diri terkait dengan tindak pidana IT. Mungkin itu saja, ada beberapa pertanyaan di chat room kita. Silakan Pak Dedi. Oke, itu menarik ya dua pertanyaannya. Asas penerapan restoratif justice. Saya kira untuk restoratif justice itu penerapannya kan dalam kasus-kasus tertentu ya. Nah, tapi secara teoritis memang bisa saja dia digunakan dalam konteks perkara-perkara lain, misalnya perkara pidana yang ringan misalnya. Ya. Nah, ya ini memang menjadi menjadi tantangan bagaimana bisa melakukan penerapan restoratif justice ini. Kalau saya berpandangan kasuistis, Mas. Jadi kasuistis ya. Jadi pendekatan itu paling penting ya. Sepanjang tidak menabrak aturannya. Saya kira kalau masih bisa dinilai dengan dengan pedoman pemidanaan, saya kira tidak lantas kemudian harus masuk pada pemidanaan ya, itu boleh-boleh saja. Asalkan dia syaratnya longgar begitu. Dan memang asas ukuran dari restoratif justice kan ada ya. Nah, biasanya perkara-perkara yang berhubungan dengan anak ya, kalau tidak salah ya Bu Lis ya. Biasanya begitu. Nah, itu untuk penerapan restoratif justice. Kemudian untuk undang-undang IT tadi apa Ibu Lis? Undang-undang IT tadi? Terkait tentang bagaimana persoalan ini mens rea seseorang untuk membela diri. Oh iya, mens rea. Saya menarik ya untuk bicara mens rea ini karena juga pernah ditanya berdebat tuh dengan hakim di pengadilan ketika saya menjadi ahli ya dalam suatu perkara tindak pidana itu. Saudara ahli, saya ditanya sebagai saudara ahli, bagaimana saudara ahli bisa menentukan dan mengetahui mens rea? Dia bilang kenapa pertanyaannya begini? Padahal saya menjelaskan bahwa mens rea itu menjadi tolak ukur gitu loh dari unsur asas karena niat dan perbuatan kan. Ya memang agak rumit kita untuk mengetahui bagaimana mens rea itu kalau dilihat dalam konteks penerapan, tapi sebetulnya dalam perkara-perkara yang mudah saja sebetulnya kita bisa melihat mens rea seseorang itu apakah sudah masuk ke dalam dia perbuatan jahat atau justru masuk ke dalam pelanggaran, ya kan? Atau tidak sama sekali memenuhi mens rea gitu. Karena kan seseorang itu berbuat secara teorinya seseorang itu berbuat itu sudah pasti ada mens rea-nya ya. Tapi dalam beberapa kasus memang ada juga yang
tidak identik dengan mens rea. Tapi kan kita bisa lihat ukuran tindak pidana itu dimensinya kan ada yang dalam konteks unsur ya, misalnya unsur kesalahan. Kita urai lagi di dalam kesalahan itu ada dua, misalnya koreksi kalau saya salah, di sini ada guru-guru saya juga, apa namanya, unsur sengaja dan unsur kelalaian, ya kan. Nah, itu juga kelalaian itu juga masuk pada tindak pidana meskipun dia tidak sengaja. Tapi dalam kelalaian kan juga ada yang dalam konteks kelalaian berat dan kelalaian ringan. Nah, jadi memang ketika kita melihat mens rea seseorang itu misalnya dalam konteks pemberitaan, ya kita bisa melihat bagaimana ukuran pemberitaan itu terlihat pada corak beritanya seperti apa terhadap isu atau fenomena yang mau dikupas. Anda suguhkan apa dulu barangnya? Misalnya Anda suguhkan interpretatif news. Tidak boleh Anda terjebak ke dalam narasi opini di situ. Karena narasi opini itu berbeda. Ya. Nah, salah kaprah kemudian kalau kemudian larinya ke situ. Sementara misalnya kalau Anda mau ungkap kasus, Anda harus lakukan reportase investigatif misalnya, reportase investigasi namanya. Itu juga agak berat tantangannya dalam konteks pembagian isi pers ya di dalam sajian investigatif ya. Di investigatif itu kalau menurut menurut jurnalistik itu bahasa Indonesia itu disebut adalah laporan berita penyelidikan kan. Tapi yang dimaksud penyelidikannya itu berbeda dengan ranah kepolisian, ranah kejaksaan itu berbeda. Jadi ada perbedaan. Jadi memang menyangkut undang-undang ITE-nya, nah ini yang jadi problematika. Karena sudah pasti kaitannya adalah dengan media yang sifatnya online. Bukan cetak, bukan visual, tapi online. Karena dalam konteks media elektronik itu ya. Karena dia di media online ini menggunakannya misalnya Android, bertransformasinya ke media sosial. Media sosial, jenis media sosial banyak nih, macam-macam nih media sosialnya. Ada Facebook, macam-macam dari situ, ya kan. Sementara unsur di Undang-Undang ITE itu kan ada membuat dapat diakses, kemudian mendistribusikan, mentransmisikan dan sebagainya di dalam undang-undang itu. Tetapi kita cukup bersyukur sebetulnya dengan adanya SKB Undang-Undang ITE. Harusnya pedoman SKB Undang-Undang ITE itu yang sebetulnya dikedepankan. Nah, kasus yang berhubungan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik itu memang masih mengacu ke dalam pasal 310 dan 311 di KUHP. Jadi dia masih mengandung aspek unsur yang ada di dalam KUHP. Jadi itu kenapanya? Karena apa? Karena mungkin sarananya melalui media sosial, melalui media online, sehingga jeratnya larinya ke undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Lalu larinya ke situ. Nah, sehingga memang tidak bisa dihindarkan atau tidak bisa dihindari begitu. Hanya saja sebetulnya penegakan hukumnya ini seperti apa. Nah, penegakan hukumnya itulah yang sebetulnya yang harus kita lihat sandaran-sandarannya, kemudian objektivitasnya, sejauh mana integritas penegak hukum penyidik itu menyidik kasusnya. Nah, dari berbagai macam kasus kan kita sudah banyak beradaptasi dengan beberapa kasus. Kasus Prita misalnya. Kemudian yang yang paling heboh adalah kasus Ibu Baik Nuril, dan ternyata Ibu Baik Nuril bebas. Ya kan? Nah, itu juga berkat dorongan-dorongan publik, dorongan-dorongan media, dorongan-dorongan komunitas. Ini yang menjadi problematika, ya.
saya juga banyak mendapatkan konsultasi mengenai persoalan-persoalan yang demikian, kemudian meminta advokasi dari beberapa organisasi, ya, advice menyangkut persoalan-persoalan ini, karena yang jadi persoalan adalah memang ancaman hukumannya. Tadi seperti saya contohkan, atau jerat hukumnya, ya. Tadi seperti saya contohkan, misalnya kasus Pak Saiful Mahdi, ini kan ngeri kita. Seorang akademisi tiba-tiba dieksekusi, kemudian karena dia dalam PN-nya, dalam putusan PN-nya itu dinyatakan bersalah, terbukti bersalah, ya kan? Padahal yang dia lakukan itu adalah hanya kritik saja sebetulnya, dan masih berperan dalam suatu komunitas WA group, ya, WA group Civitas Akademikanya. Nah, sekarang di SKB itu tidak diinikan, dan kemudian kalaupun terbukti itu juga dianggap sebagai penghinaan ringan di pasal 315. Ya, kalau penghinaan ringan pun itu paling-paling ancaman hukumannya hanya hukuman percobaan saja. Ya, tapi justru dalam beberapa putusan di pengadilan yang saya lihat tuh justru putusannya putusan pidana, ya. Ya, paling rendah 8 bulan, paling rendah 6 bulan, 1 tahun, paling lama tuh 1,5 tahun. Kan ngeri, ya. Itu. Saya kira itu Ibu Liz. Masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Dedi di chat room kita. Ya, yang pertama dari Saudara Rahmat Ijah Mahendra. Izin bertanya Pak, Ijah mahasiswa Fakultas Hukum LM, melihat pemberitaan terakhir cukup banyak media massa yang dikenakan pasal KUHP, sedangkan yang kita ketahui, mayoritas ahli menyatakan Undang-Undang Pers merupakan lex spesialis. Menurut sudut pandang Pak Dedi, apakah ada yang salah dalam perlindungan pers di Indonesia? Kemudian kita langsung pada pertanyaan kedua dari Pak Muhammad R. Faredani, ya, agak berat ini. Pak Dedi izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak jika seandainya informasi yang salah disajikan oleh pemerintah, justru pemerintah yang menjadi penyebar hoak ini? Misalnya data-data yang tidak sesuai dan sebagainya. Bagaimana aspek hukum pidana melihat hal tersebut? Terima kasih. Nah, ini 2 pertanyaan langsung, ya. Silakan Pak Dedi langsung saja. Oke, baik. Ini bagus-bagus ya pertanyaannya dari Mas Ihjan, mahasiswa saya juga itu di kelas. Kebetulan kelasnya kelas tindak pidana pers, kelas media massa itu. Ya, jadi perlindungan, ya, pertama ada 2 dimensi ya kalau saya bicara perlindungan media. Perlindungan ini penting karena dia bisa juga menyangkut hak asasi wartawan. Jadi perlindungan media itu perlindungan individu wartawan dan perlindungan korporasinya. Nah, sejauh mana kemudian itu dijamin oleh siapa? Yang menjamin itu selain organisasi profesi, itu undang-undang. Nah, sekarang bagaimana konteks konsistensi undang-undang? Maka dualisme undang-undang KUHP dan undang-undang pers itu udah jauh. Dari lama perdebatannya, sejak saya belum melakukan penelitian udah terjadi perdebatan itu. Sejak mengenal yang namanya waterfall system itu, ya. Nah, tapi karena yang diperdebatkan adalah soal perlindungan, ya koridor perlindungan ini sebetulnya mengikat dalam suatu struktur tadi yang namanya kode etik, ya, kode etik, code of conduct, dan kode jurnalis. Di situ yang sebetulnya menjadi tatanan atau pedoman sebuah kinerja atau pemberitaan sebuah jurnalis. Ya, memang kita sudah banyak kasus-kasus yang korporasi yang dijerat atau apa yang korporasi media, tapi banyak juga yang lepas. Nah, kalau media sejenis investigasi seperti Tempo misalnya, dia sudah kenyang soal-soal begitu. Ya, karena memang wartawannya terbentuk dari persoalan-persoalan memberitakan persoalan-persoalan investigasi. Dia tidak akan menginvestigasi suatu fenomena dan isu itu secara murahan. Dia akan habis kupas tuntas, ya, secara ke dalam maupun keluar itu. Nah, makanya
Tapi yang dikemukakannya itu tidak bersifat kemudian lantas sebagai vonis untuk menyatakan bahwa itu bersalah. Hanya sajiannya saja yang halus, ya kan, sajian narasi beritanya seperti apa begitu, karena ini kan menyangkut halayak juga, menyangkut pembaca juga, bagaimana mendapatkan informasinya, kemudian mengadopsinya begitu. Dan akhirnya akan berujung pada suatu interpretasi sendiri atau penilaian sendiri. Jadi ketika pers atau wartawan itu dijerat, ya sebetulnya perlindungan ada pada organisasi profesi, misalnya ada beberapa organisasi profesi kan. Juga Dewan Pers itu juga berusaha untuk independen ya. Tapi memang yang saya lihat adalah penegakan terhadap konteks permasalahan kerja jurnalistik ini terlalu banyak politisasinya ketimbang aspek hukumnya. Ya, jadi harusnya memang aspek redaksional hukum pidana persnya yang justru diutamakan, dilihat sejauh mana misalnya ketika seseorang itu dianggap mencemarkan, sejauh mana memang pencemaran itu berpotensi terhadap seseorang itu ketika dia mendapat aduan. Itu dicermati betul-betul secara apa? Secara alur hukum pidana. Karena dalam hukum pidana tadi secara material melihat kepada unsur-unsur berita, kepada unsur-unsur narasi peristiwa, kepada unsur-unsur pidana misalnya. Tergantung konteks kasuistisnya dia berpotensi terjerat dengan pasal apa, apakah pasal 310, 311, kemudian apakah kemudian ke yang lain-lain, ada penipuan dan sebagainya misalnya. Nah, itu harus dilihat dengan itu penekanannya. Nah, sejauh mana kemudian menegakkan sendi-sendi hukum, itu kan penegakan sendi hukum ini kan patokannya adalah prosedur formilnya, yaitu kitab undang-undang hukum acaranya, KUHP-nya. Jadi seseorang tuh harus betul-betul dia menjalankan, seorang penyidik maksudnya tuh harus menjalankan bersandarkan itu. Dia harus lengkapi dulu bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, ya kan? Kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup atau misalnya dia temukan hanya satu bukti saja, itu juga tidak kuat, ya kan? Karena ketika kita memahami dalam pasal 183 dan 184 itu adalah landasan kemudian bagaimana secara formil, nah di situ juga terpenuhi seseorang disangka atau melakukan tindak pidana, ya. Nah itu penting sekali. Nah, jadi saya kira ini lebih terjadi dilema antara antara penegakan hukum yang sesuai dengan saya yakin betul sebetulnya kompetensi penegak hukum itu sudah sangat mumpuni, terbukti dengan adanya terjalin berbagai macam koordinasi oleh kementerian, ya kan, kementerian sektoral, Kemkominfo dengan Kapolri, dengan ini, dengan itu. Ya ini terbukti dari misalnya Undang-Undang ITE tadi, ada SKB-nya misalnya. Itu juga SKB keluar didesak-desak juga ya kira-kira ya. Itu juga yang jadi persoalan kan. Nah, kalau KUHP kita nunggu, ya kan, nunggu reformasi KUHP-nya. Karena masih diformulasi juga, saya nggak tahu juga kapan formulasi KUHP kita. Ya masih di webinar kan saja sampai sekarang ini KUHP kita ya. Nggak tahu nanti di DPR tuh seperti apa tarik ulurnya. Untuk Pak Erpa ini cerdas juga dia. Ya, jadi bagus tuh ininya sumbangsi sarannya, pertanyaannya ya memang. Saya tidak bisa menjawab secara secara akademis tentang pertanyaan itu. Tapi memang begini, kalau siogyanya itu pemerintah, ya mestinya dia melakukannya juga dengan tanggung jawab yang baik, tanggung jawab yang benar terhadap data dan informasi yang dikeluarkan melalui klarifikasi, melalui ini. Tapi sejauh mana kemudian
informasi itu berdampak atau berpotensi secara hukum, maka ya koridor hukum itu sudah ada saya kira. Nah, tapi pertanggungjawabannya siapa pertanggungjawabannya ini diukur dalam hukum pidana itu ada pasal 55 tadi. Siapa sih sebetulnya yang mengeluarkan pemberitaan? Siapa sih yang mengeluarkan informasi itu? Jangan-jangan informasi itu juga bukan dari presiden langsung misalnya, bukan dari menteri langsung atau dari dirjennya, jangan-jangan juga misalnya kertasnya yang salah, atau jangan-jangan informasinya misleading tadi, menyesatkan. Tapi saya yakin sebetulnya tidak asal comot juga mereka, ya. Tapi persoalannya adalah kalau memang itu betul-betul berpotensi pada aspek hukum, ya tetap harus pada pertanggungjawaban koridor hukum. Jangan kemudian diimbangi nuansa-nuansa yang di luar daripada hukum. Kalau diimbangi dengan nuansa-nuansa yang di luar dari hukum, saya kira kemudian orang akan semakin distrust dengan penegakan hukum kita, terutama penegakan hukum terhadap undang-undang ITE, penegakan hukum terhadap hukum media massa, ya kan? Sekarang ini kita juga terpengaruh terhadap proses-proses yang berdinamika saat sekarang terhadap apa? Misalnya isu KPK. Hari ini terbelah masyarakat antara yang pro dengan KPK, yang pro dengan pemerintah, dan kemudian yang pro dengan penyidik yang tidak lulus TWK itu. Anda ikut mana? Nah, itu kan terbentuk dari sajian-sajian berita juga kita. Ya kan? Ini juga bahaya kalau kemudian terjadi distorsi informasi di dalam persoalan-persoalan yang demikian. Padahal kita justru melihat yang sebetulnya esensi sebenarnya ini adalah penegakan hukum. Isunya korupsi misalnya. Ya kita harus mengawal bagaimana penegakan hukum anti korupsi itu secara baik. Kalaupun KPK itu harus diperkuat, ya perkuatlah KPK. Kalaupun KPK ini misalnya harus dibubarkan, ya sudah, bubarkan. Tapi mau dibentuk lembaga lagi, bentuk lembaga lagi, tapi ini yang jadi perdebatan. Karena itu ada dimensinya lagi, ada ilmunya lagi ya. Nah, cuman memang potret-potret terkait peristiwa, terkait fenomena itu, untuk mentransformasikannya ke publik, seperti misalnya masalah COVID ini tadi, kita karena menyangkut masalah COVID kan, perpanjangan informasinya dari siapa, itu tentu sarananya adalah media. Di dalam media itu ada siapa? Di dalam media itu banyak, ada pemilik modal, ada pemimpin redaksi, redaktur, ada wartawan, jurnalis, ada wartawan, jurnalis atau reporter. Itu yang paling terdepan. Yang biasa pasang badan pemimpin redaksi. Yang kasihan misalnya dia juga pemimpin redaksinya, dia juga jurnalisnya, mungkin dia juga pemilik medianya. Nah, itu bisa jadi itu ada juga yang begitu. Nah, ini jadi menjadi menjadi salah satu tantangan terberat. Nah, akhirnya ya mungkin salah satu rekomendasinya adalah selain perbaikan terhadap regulasi undang-undang, salah satunya adalah penegakan terhadap sistem bagaimana sistem arus informasi kita itu secara baik dan secara benar begitu. Nah, ini perlu advokasi dari semua elemen. Nah, saya kira itu Bu Lis sejauh ini. Makasih. Terima kasih kepada narasumber kita. Oke, terakhir ini sebenarnya pertanyaan tidak ada sangkut pautnya dengan materi kita dan waktu juga sudah habis, maka saya anulir ya karena ini tidak ada kaitannya tentang bagaimana bahasan kita. Ini walaupun ada kaitannya tentang protokol kesehatan, cuman kan kita kaitannya kali ini tentang media massa ya yang kita ambil. Betul. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada kita semua tentang bagaimana peran dari media massa. Dibalik bahwa di era sosial media seperti sekarang ini banyak informasi yang tidak benar, yang lazim disebut hoax, sehingga seseorang harus benar-benar bisa memilih dan memilah terkait tentang berita-berita yang ada. Dan ini juga bagaimana keberadaan dari media massa itu diharapkan jadi penengah, ya,
sehingga akhirnya masyarakat juga dapatkan berita-berita yang benar-benar akurat, benar-benar tepat. Sehingga juga di sisi lain diperlukan kebijakan dari si pembaca itu sendiri, pendengar itu sendiri, untuk bisa memilih dan memilah berita yang benar-benar tepat. Demikianlah kesimpulan akhir dari diskusi kita kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi, makasih Bu. Kasih Bu Lis. Kasih. Semua terima kasih Ya. saudara-saudara mahasiswa sekalian. Baik, kita tutup langsung.